Oke, silakan panitia untuk bisa menampilkan dulu CV-nya Mbak Betty. Baik, ini dia kalau orang bilang kan tadi tak kenal maka tak sayang ya. Menghilang kembali CV-nya. Saya akan sambil membacakan saja Mbak Betty selaku Direktur Eksekutif di Jarak Indonesia. Saat ini pastinya pekerjaannya banyak untuk mengkampanyekan penanganan pekerja anak melalui media sosial dan tulisan, pengembangan media dan komunikasi anak dan remaja, juru kampanye pelindungan anak serta penggerak-penggerak jurnalisme warga. Beliau dari Psikologi Universitas Persada Indonesia dan banyak sekali karya tulis yang sudah dihasilkan, buku solo memoir, 20 antologi, 2 fiksi, 2 kumpulan quote, dan opini-opini di Kompasiana maupun Indosiana Tempo. Ini luar biasa nih, walaupun last minute ya Mbak Betty ngasih konfirmasi, tapi kita happy banget bisa akhirnya bisa join dalam kegiatan di sore hari ini. Silakan Mbak Betty untuk melakukan pemaparannya dan mudah-mudahan memperkaya gambaran kita terkait pekerja anak ini. Baik, terima kasih teman-teman SIRD karena undangannya baru saya baca sebetulnya tadi pagi. Jadi karena kami sebetulnya ini campaign tuh sejak dari awal bulan karena kami memang ingin menyemarakkan 11-12 itu karena Hari Dunia tentang Pekerjaan. Nah, itu jatuhnya kemarin. Jadi Betul. kemarin itu kami memang bikin acara yang luar biasa. Jadi hari ini sebetulnya saya agak tepar. Tapi begitu lihat dialognya, kayaknya saya nggak bisa ini meninggalkan. Jadi saya menyanggupi saja begitu ya. Kayaknya saya tadi sudah kirim video singkat. Kalau boleh Ya, itu dulu boleh ya. silakan panitia untuk bisa Baik. ditampilkan. Hai sahabat jarak, tahukah bahwa terjadi kenaikan angka pekerja anak? Berdasarkan data Sarnas 2024, terjadi kenaikan angka pekerja anak. Jumlah pekerja anak saat ini 1,27 juta. Itu artinya terdapat kenaikan dari tahun sebelumnya. Dengan persentase 2,17%, ini dapat dimaknai sekitar 2 sampai dengan 3 anak dari 100 anak merupakan pekerja anak. Data baru ini makin meyakinkan kita untuk segera melakukan upaya progresif untuk mencegah dan menangani pekerja anak yang semakin naik angkanya. Terlebih lagi, data Sakernas ini menunjukkan keterlibatan anak di kisaran usia 5 sampai dengan 12 tahun cenderung lebih tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya. Kehadiran pekerja anak di pedesaan lebih tinggi dari wilayah perkotaan. Dengan semua data ini, kita bisa berbagi peran untuk mempercepat penanggulangan pekerja anak. Mulai dari pedesaan sampai perkotaan, bahu-membahu apa yang bisa diperankan agar makin banyak pihak yang terlibat. Dukung kami untuk melakukan intervensi yang dibutuhkan pekerja anak di mana saja. Mari kita percepat upaya penanggulangan pekerja anak. Baik, Mbak Peggy dan tim. Mudah-mudahan suara saya cukup terdengarnya. Saya agak terganggu juga ini sinyalnya soalnya kadang-kadang Masih masih jelas jelas suaranya. ya. Ya. Baik, video itu saya buat beberapa waktu yang lalu setelah dapat hasil BPS yang terbaru kaitan dengan pekerja anak yang ternyata kita lihat naik. Persis seperti yang dimasukkan di dalam tornya SIRD. Angkanya naik dibandingkan dengan tahun lalu. Jadi sebetulnya itu udah jadi keprihatinan walaupun kemarin kami juga dapat informasi dari ILO bahwa secara global gitu angkanya cenderung turun. Tapi di Indonesia ada kenaikan. Kita boleh lihat slide ya. Saya mungkin ada beberapa slide nggak saya bahas begitu. Tapi nanti mudah-mudahan bisa menjawab dari slide-nya Mbak Lukita yang tadi apa yang bisa dilakukan perannya di desa atau di komunitas gitu ya. Oke, bisa dibantu slide-nya. Sebentar. Sudah kelihatan gitu. Baik, judulnya saya pakai saja judul besar yang digunakan teman-teman karena ini persis cocok dengan apa yang jadi kampanye kami. Bagaimana kita memutus mata rantai pekerja anak supaya anak-anak punya kehidupan yang lebih layak di depan gitu ya. Oke, next aja teman-teman.
Jadi betul, saya juga membawa nama Pakla karena jarak menjadi bagian Pakla, sebuah kemitraan yang sedang kami bangun dengan 3 unsur ya, ada pemerintah, kemudian ada sektor usaha, dan kemudian CSO. Memang umurnya baru 6 tahun, tetapi kita mencoba melakukan beberapa inovasi, terobosan sampai ke desa supaya apa yang terjadi itu bisa langsung diintervensi. Jadi kami ini secara legal dikeluarkan keputusan dari Menteri Bappenas tahun 2021, sehingga memang kami koordinasinya langsung dengan Bappenas. Keanggotaannya tadi saya sampaikan, kami di kementerian, kemudian sektor bisnis dan CSO. Sekilas aja ya tentang Pakla dan jarak, mungkin belum terlalu familiar. Kita next slide aja, Mas Fauzi. Ini sekilas teman-teman, kenapa ada pemerintah, karena memang kita berharap akan banyak bisa membantu juga program-program yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi kemudian ada yang di tengah tuh perusahaan, karena kami ingin juga menggandeng perusahaan yang sebetulnya sudah punya sumber daya yang kalau nanti disuntikkan kaitan dengan isu perlindungan anak, mereka juga bisa bantu banget untuk penanggulangan pekerjaan anak. Nah, CSO sepertinya menjadi kelompok yang besar karena memang kami akan banyak bantu untuk di lokal gitu. Oke, next slide aja. Ini yang tadi disampaikan oleh Mbak Lukita, kalau kita menukik di apa yang dilakukan oleh Jarak dan Pakla saat ini, kita masih sangat relate dengan tujuan SDGs 8.7. Bagaimana menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak. Memang ada sektor-sektor yang akan diprioritaskan karena Indonesia sendiri juga masih memprioritaskan bagaimana yang terburuk dan kemudian yang berbahaya yang ditangani. Tapi kemudian kita juga masuk ke dalam tujuan SDGs yang kemitraan, sehingga nanti kalau teman-teman lihat banyak pola-pola yang kami lakukan sebetulnya adalah pola-pola yang pentahelik yang sudah menggandeng banyak sektor atau banyak pihak begitu. Jadi memang ini yang saat ini menjadi strategi atau pendekatan kami. Oke, kita lanjut aja. Nah, kalau nanti mungkin masih ada yang agak rancu siapa pekerja anak, apakah sama dengan anak yang bekerja, saya mau mengatakan bahwa tidak semua anak yang melakukan pekerjaan itu kita sebut sebagai pekerja anak. Sehingga memang ini perlu pemahaman yang sama, perlu mempelajari juga apa yang jadi referensi dan kemudian apa yang jadi kebijakan di Indonesia. Jadi biasanya saya tidak ragu untuk mengulang kalau misalnya nanti ada yang perlu perlu penjelasan kenapa sih disebut pekerja anak, batasannya apa, indikatornya apa. Itu memang nanti akan secara baik kalau bisa dilihat beberapa kebijakan yang jadi kerangka hukumnya begitu. Oke, kita lanjut ya. Ini saya kutip sedikit karena kebetulan baru saja membuka laporan yang terbaru ya. Jadi kalau kita lihat pekerja anak di dunia sebetulnya angkanya cenderung turun, sudah turun. Jadi bisa dilihat sudah ada kemajuan, tetapi kalau dilihat di gambar yang sebelah kanan yang warnanya hijau gelap, itu mau menunjukkan sektor. Jadi sebetulnya itu sektor pertanian lah yang banyak melibatkan anak-anak berada di bidang pekerjaan. Jadi keterlibatannya kalau dilihat di sektor itu ada di agriculture, kemudian ada di industri dan ada di jasa. Jadi kenapa Jarak kemudian dalam 5 tahun terakhir melakukan upaya penanggulangan pekerja anak di pertanian? Karena kita melihat datanya ini. Datanya lebih banyak anak-anak yang berada di sektor pertanian dan kemudian kalau nanti kita lihat datanya di BPS, mereka ternyata ada di pedesaan. Kita bisa dilihat di slide selanjutnya. Saya kaitan dengan data mau sedikit-sedikit aja supaya teman-teman punya gambaran bahwa kalau dilihat dari tahun-tahun yang agak ke belakang 2019, 2020, 2021 angkanya juga masih tetap agak besar di pertanian. Itu sebetulnya mau mengatakan kepada kita bahwa sektor ini tidak bisa ditinggalkan karena apa nyatanya masih ditemukan anak-anak di sana. Dan tadi sudah disampaikan oleh Mbak Lukita dari riset, dari kajian ditemukan pola-pola keterlibatan anak dan kemudian bentuk-bentuk yang dilakukan oleh anak. Jadi sudah sangat
kelihatan ya, kalau ini sudah pakai data nasional ya, kita udah pakai data BPS, dan secara khusus memang BPS punya survei pekerja anak yang terbaru itu tahun 2022. Jadi kalau baru kita bilang kita nggak punya data yang terbaru, iya paling baru yaitu di 2022 yang kita bisa bilang apa namanya, di mana anak itu berada, sektornya di mana saja, baru kita mengatakan di 2022 itu bisa kita explore informasinya. Oke, lanjut saja. Ini yang membuat kami terkejut. Walaupun upaya kita udah pol-polan ya, udah gaspol untuk melakukan penanggulangan pekerja anak, banyak pihak sudah melakukan, tapi angkanya menjadi naik. Betul yang dikatakan oleh Mbak Peggy tadi, angkanya sekarang kita pakai angkanya 1,27 juta. Artinya lumayan banyak kan kalau tahun lalu kita merujuk itu di 1,01 juta. Nah, ini kalau tadi videonya sempat terdengar, artinya 2 sampai dengan 3 anak di antara 100 itu adalah pekerja anak. Bukunya bisa diakses, sudah ada di websitenya BPS. Nanti kalau misalnya mau dieksplor, silahkan. Oke, lanjut aja. Ini yang tadi saya katakan bahwa kalau kita lihat dari segi wilayah, kita lihat wilayah pedesaan yang warnanya ungu muda itu cenderung angkanya lebih tinggi. Itu baik di anak-anak laki-laki, anak perempuan itu temuannya memang lebih banyak di pedesaan dibandingkan dengan perkotaan. Jadi sebetulnya mungkin menjadi lebih pelik ya, karena wilayahnya menjadi lebih jauh lagi gitu. Oke, lanjut. Nanti kalau membutuhkan penjelasan mana yang disebut dengan pekerja anak, saya akan merujuk pada indikator yang dilakukan oleh BPS. Karena BPS melihat dari segi usia dan lamanya jam kerja. Jadi sebetulnya kami mencoba menggunakan indikator ini, walaupun sebetulnya kalau kita menggunakan indikator ini, bisa jadi anak-anak yang dalam bentuk pekerjaan terburuk, yang tadi disampaikan oleh Mbak Lukita, bahwa ada temuan anak-anak di SK itu tidak tercapture. Begitu. Tapi ini data yang saat ini bisa kita pakai itu adalah datanya BPS menggunakan indikator ini untuk melihat pekerja anak di Indonesia. Oke, saya lanjut aja karena ada banyak hal sebetulnya yang mau kami sampaikan. Ini sudah masuk ke dalam apa yang menjadi proyek atau program inovatifnya Jarak dan Pakla selama ini. Jadi bagaimana kami melakukan penanggulangan pekerja anak itu sebetulnya dengan upaya mengidentifikasi pekerjaan. Pekerjaan apa sih yang sebetulnya tidak boleh dilakukan oleh anak-anak di sektor pertanian? Memang ini pekerjaan yang baru kami lakukan di sektor tembakau. Jadi memang di 5 tahun terakhir kami mencoba mempelajari itu dan kemudian kita punya sebuah daftar pekerjaan yang berbahaya untuk anak-anak di pertanian khususnya tembakau karena kita melihat dari 5 bahaya ini. Nah, sekarang langkah kami sebetulnya memperkenalkan kepada sektor-sektor yang lainnya untuk ayo dong kita melakukan identifikasi sehingga kita bisa lihat apakah masih ada anak-anak yang masuk di dalam pekerjaan-pekerjaan berbahaya itu. Bukunya bisa diakses nanti di websitenya Pakla, siapa tahu ingin mempelajari lebih lanjut. Oke, kita bisa lanjut. Nah, langkah lain yang dilakukan oleh Jarak dan Pakla yang kalau tadi Mbak Lukita katakan ada tingkatnya sampai di internasional, di provinsi, kami menukik di desa. Jadi di desa sendiri pun kalau kita lihat sebetulnya akan banyak pihak yang bisa kita gandeng untuk melakukan upaya penanggulangan pekerja anak. Anak sendiri menjadi sentral, menjadi bagian yang penting untuk bisa melakukan penanggulangan pekerja anak. Kami di semua desa dampingan kami punya forum-forum anak desa yang kami hidupkan, yang kami kembangkan, supaya mereka itu bisa menjadi pelopor dan pelapor yang bisa menjadi pemantau kalau ada teman-temannya yang menjadi pekerja anak. Nah, langkahnya tentu saja nanti mereka akan berkolaborasi dengan pemerintah desa, ada kader-kader yang juga kita bangun untuk bisa lebih aware kaitan dengan isu anak, tapi kita gandeng juga sektor swasta yang operasionalnya ada di wilayah setempat, dan kemudian lanjut ke lembaga layanan. Jadi sebetulnya konsep ini kami juga adopsi dari konsep desa layak anak yang sebetulnya ada banyak hal komponen yang harusnya dihidupkan di desa supaya bisa memotret situasi perlindungan anak. Nah, kami khusus melakukan pemantauan pekerja anak karena apa? Karena kita ingin juga bisa menginisiasi teman-teman muda, kader-kader desa supaya mereka bisa melihat apakah masih ada situasi pekerja anak di desa yang kebetulan memang kalau dari segi sektornya memang sektornya pertanian dan itu beragam sekali. Nah, pendekatan ini sebetulnya
tidak hanya memfokuskan pada isu pekerjaan anak, tetapi sebetulnya malah bisa lebih banyak hal kaitan dengan nanti kaitan dengan buruh migran yang kemudian meninggalkan anak-anak yang tidak ada orang tuanya, bagaimana juga kaitan dengan penanganan perkawinan anak, stunting. Jadi sebetulnya kalau kita menggunakan penerapan model desa layak ini akan banyak isu anak yang bisa terbantu untuk dibicarakan dan kemudian dilakukan intervensi. Nah, yang terbaru sebetulnya kami memang sedang melakukan upaya pemantauan dan remediasi di beberapa desa pilot kami, yang ini harapannya bisa menjadi model. Kalau kita ketemu pekerja anak, apa yang bisa dilakukan oleh sektor swasta, apa yang bisa dilakukan layanan pendidikan, apa yang bisa dilakukan oleh UPTD juga, tapi juga pemerintah desanya juga berperan apa. Ini memang masih dalam uji coba. Nanti kalau misalnya kami sudah sampai di ujung, kita bisa sharing lagi karena memang kami proses saat ini masih pada tahap pendataan. Jadi memang belum sampai ke proses remediasinya karena baru proses pemetaan. Nah, ekosistem yang kami juga bangun di tingkat desa, kalau kita mau bilang bagaimana kita melakukan pencegahan pekerja anak, tidak bisa hanya isu itu yang kita bangun. Tetapi kita mengatakannya adalah isu yang lebih besar, yaitu isu perlindungan anak. Nah, ini yang kita masukkan ke dalam kader, ke dalam pemerintah desa, bagaimana mereka punya perspektif kaitan dengan hak anak yang lebih utuh. Sehingga nanti mereka bisa melahirkan kebijakan-kebijakan di tingkat desa, bahkan di tingkat dusunnya yang lebih melindungi anak. Poster yang saya ambil gambarnya ini mau menunjukkan bahwa ada sedikit kucuran dana yang diberikan kepada kelompok-kelompok anak dan kelompok masyarakat untuk isu anak dan perempuan. Karena memang harus sesuai dengan nomenklaturnya ya. Jadi memang walaupun angkanya masih kecil, tetapi sebetulnya perhatian itu sudah ada dan kita biasanya menyuntikkan, ayo dong bikin kegiatan supaya anak-anak yang masuk dalam pekerja anak itu juga bisa terintervensi dari dana yang dialokasikan oleh desa. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kalau dilihat tadi udah di desa, sebetulnya sekarang kita mau lihat bagaimana komponen perusahaan atau sektor bisnis juga berperan. Nah, di jarak kami dengan diskusi yang cukup panjang bersama teman-teman di Pakla, kami mencoba menyusun sebuah panduan bagaimana memperkenalkan isu pekerja anak ini menjadi bagian yang juga dipikirkan oleh teman-teman sektor bisnis khususnya yang di pertanian. Jadi ini yang kita namakan sebagai ALP gitu ya. Jadi panduan ini sudah launching tahun lalu dan kemudian langkah yang kami lakukan selanjutnya adalah menyiapkan teman-teman pengawas, tenaga kerja dan kemudian kader yang ada di desa untuk bisa mensosialisasikan isi panduan ini dan juga menggandeng sektor bisnis kalau mereka belum punya komitmen atau belum punya kebijakan untuk penanggulangan pekerjaan anak untuk bisa melihat apa yang bisa mereka lakukan untuk upaya penanggulangan pekerjaan anak. Saat ini sedang berlangsung, kami sudah melakukan pelatihan kepada pelatih dan kemudian nanti mereka akan mensosialisasikan di perusahaan, kemudian di desa, termasuk juga sampai ke petani. Jadi kalau tadi dilihat di lingkarannya Mbak Lukita, siapa yang menjangkau petani? Nah, kami berharap melalui program yang kami lakukan di tingkat desa ini, kita memang bisa menjangkau petani dan juga kelompok-kelompok petani gitu ya, supaya mereka juga mulai aware dan mulai juga bergabung menjadi bagian yang mengkampanyekan bagaimana untuk penanggulangan pekerjaan. Jadi kami ini sedang berproses. Foto yang saya masukkan di sini adalah teman pengawas dari Kalimantan, begitu melakukan sosialisasi di perusahaan sawit di sana. Kita lanjut. Nah, kalau nanti bisa mampir ke websitenya Pakla Indonesia, ada beberapa dokumen, ada referensi, ada studi juga yang kami lakukan, yang sebetulnya kami ingin memperkaya juga apa sebetulnya yang harus kami lakukan di tingkat desa. Dan kemudian bagaimana juga kita bisa melakukan advokasi di tingkat kabupaten, di nasional begitu, termasuk juga kita bisa mendorong ya kementerian-kementerian untuk bisa melakukan upaya penanggulangan pekerja anak yang kita tahu sebetulnya agak redup juga isu ini di tingkat nasional. Nah, dokumen-dokumen ini bisa diakses teman-teman dan sebetulnya ini yang menjadi kerangka kerja kami. Temuan riset ini menjadi bagian kami untuk mengelola program-program yang ada di desa. Oke, kita bisa lanjut. Nah, ini yang tadi saya katakan ini agak baru karena memang kami baru
mulai pendataan. Jadi kami memperkenalkan di tingkat desa bagaimana mereka bisa memantau pekerja anak, melihat sesuai dengan indikator yang ada di dalam kebijakan nasional, dan kemudian kita menggunakan form yang lebih sederhana, dan kami juga membuat aplikasi yang memang masih dalam tahap uji coba juga ya, sehingga mereka bisa mencoba melaporkan, melakukan pendataan, dan kemudian kami yang ada di Jakarta ini bisa melihat di dashboard. Nah, ini sebetulnya mau memperlihatkan bahwa situasi pekerja anak yang mungkin bagi sebagian orang itu tidak apa-apa karena mereka hanya membantu orang tua, kalau dilihat indikatornya secara jelas sebetulnya bisa ketemu siapa pekerja anak dan melakukan apa. Nah, ini yang kami lakukan, kami menamakan sistem pemantauan dan remediasi pekerja anak. Kami juga menggabungkan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak yang sudah ada panduan bagaimana melakukan ini di tingkat komunitas dan di tingkat desa. Kami coba ramu sehingga kami tidak membuat dari baru gitu ya, tapi kita menggunakan dari kebijakan yang ada, dan kemudian kami mencoba menggerakkan kader-kader desa termasuk juga anak-anak untuk bisa melakukan pemantauan. Tahapannya masih di pendataan, masih di dalam verifikasi. Nanti setelah kita ketemu mana yang pekerja anak, kami akan merumuskan langkah-langkah remediasi. Kebetulan ini kan kita sudah masuk bulan Juni. Juli ini kan masuk tahun ajaran baru, sehingga kita bisa mengejar anak-anak yang masih ingin sekolah dan bisa lanjut ke sekolah formal. Tentu kami akan melakukan advokasi dan melakukan dorongan kepada keluarga dan anak untuk bisa kembali ke sekolah. Tapi untuk anak-anak yang mungkin kriterianya tidak cocok masuk ke sekolah formal, kita mencoba membuatkan juga kegiatan di tingkat komunitas. Jadi kami memang juga punya pusat-pusat kegiatan di tingkat desa, di tingkat dusun. Nah, konsep-konsep ini sebetulnya yang kami sedang lakukan di beberapa desa pilot kami di wilayah Jawa Timur, khususnya di Jember dan di NTB, itu ada di Lombok Timur dan Lombok Utara. Oke, bisa lanjut. Waktunya mungkin tinggal 2 menit lagi ya. Baik, jadi kalau nanti dilihat apa yang sudah dilakukan oleh Jarak bersama Pakta Indonesia, jadi kami ada di tingkat advokasi, tetapi juga ada di tingkat tapak ya, di tingkat desa melakukan pendampingan, pemantauan, juga kita menggunakan pendekatan pemberdayaan, tapi juga bagaimana mengadvokasi pemerintah desa untuk bisa melihat bagaimana mereka bisa melakukan upaya perlindungan secara langsung karena mereka juga punya sumber daya. Nah, aksi-aksi kolaborasi kita lakukan juga dengan sektor swasta, kita juga lakukan dengan pemerintah. Jadi sebetulnya yang kita lakukan ini mencoba all in ya, mana yang kita bisa lakukan di tingkat desa, di tingkat kabupatennya, dan di tingkat nasionalnya. Nanti mungkin ini kita elaborasi kalau ada pertanyaan lebih lanjut aja Mbak Peggy. Oke. Lanjut. Ini jangkauan yang sudah kami lakukan sampai dengan bulan Mei yang lalu bisa menjangkau sejumlah 5.728 anak. Orang dewasanya ini sangat beragam, termasuk juga petani, pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan kami melakukan pendampingan di 44 desa. Tentu saja ini sesuai dengan proyek yang kami lakukan, begitu ya. Jadi memang belum besar juga yang kita lakukan, tapi kita punya pilot dan punya model-model yang kita bisa sharing kalau nanti teman-teman ada yang tertarik untuk melakukannya di desanya. Oke, sepertinya sudah sampai di ujung. Ini pengenalan kami, kalau misalnya nanti ada yang diperlukan bisa ke medsos kami, ke website kami. Terima kasih.